Jadi kita perlu menyadarkan diri bahwa agama itu hal yang paling penting dalam hidup. Agama itu manfaatnya gak cuma sekarang, tapi kita bawa sampai alam sana. Kan kita kalau udah mati yang pertama kali ditanya itu kan keimanan kita. Man rabbuk? Mata qulu fi hadzal rajul, Nabi Muhammad maksudnya. Itu pertanyaan pertama. Ya nanti dihisab, sholat kita dihisab. Tapi sebelum itu kan kita ditanya keimanan kita. Kamu beriman apa enggak gitu loh. Sekarang rasionalisasi sifat 20 itu gimana dalam konteks kehidupan sekarang? Ya sebenarnya begini. Ada yang menganggap, kita belajar akidah nggak perlu tuh belajar pakai sifat-sifat begitu, langsung aja dari Quran itu pakai sebetulnya rumusan yang sengaja disampaikan oleh para ulama untuk memudahkan. Karena pada dasarnya sifat Allah itu nggak terbatas. Jadi jangan Anda punya bayangan bahwa sifat Allah itu hanya 20 saja. Enggak. Okay. Itu memudahkan ulama. Kayak gini nih misalnya. Allah itu punya sifat qudrah, sifat kuasa. Tapi kan ada nama-nama Allah. Ar-Razzaq, Al-Hadi, Al-Mudil. Itu kan nama-nama. Ar-Razzaq maha pemberi rezeki, Al-Muhyi maha menghidupkan, Al-Mumit maha mematikan. Dengan meyakini sifat qudrah bisa mengcover itu semua gitu loh. Bahwa Allah itu menghidupkan, Allah mematikan, beri hidayah, menyesatkan dan lain-lain. Jadi itu memudahkan kan. Ketimbang orang menghafal semua sifat, dan emang gak bakal bisa dihafal semua sifat Allah. Jadi cukup diberikan landasan-landasan, dasar-dasar. Ummahatus sifat, di induk-induk sifat Tuhan yang sempurna, yang indah dan agung itu dirumuskan dalam sifat yang 20 itu, bukan membatasi. Nah ini kritik juga untuk sebagian orang yang menuduh kaum Asy'ariyah itu membatasi sifat pada 20. Enggak ada ceritanya. Menarik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda petik menggelitik seperti itu ya. Surga itu kan luas. Kenapa hanya buat kita saja? Kenapa tidak ada kamar buat Bunda Maria, Bunda Teresa maksudnya, buat Karl Marx, buat apa gitu, buat tokoh-tokoh yang selama ini banyak berjasa kepada kemanusiaan. Gimana jawaban Anda? Pertama, surga itu hal yang gaib. Hal yang gaib itu hanya bisa kita pastikan melalui informasi yang sahih. Khobar shadiq. Gak bisa kita memainkan perasaan atau memainkan nalar saja. Tapi menurut saya, nggak bisa menurut saya. Harus ada landasannya. Sejauh menyangkut hal yang gaib, maka landasannya harus berupa wahyu yang bersifat qat'i. Ya kan? Itu satu prinsipnya. Perasaan saya, ya itu perasaan Anda. Nah, Anda kan ketika bicara sesuai dengan metode yang pas dong. Kalau bicara hal gaib harus bersandar pada khobar shadiq. Lihat apa yang dikatakan Quran. Karena kita punya satu teks yang terpercaya nih. Tervalidasi keilahiannya. Dan saya sudah bikin buku khusus membahas itu. Membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. 10 argumen bahwa Al-Quran itu benar firman Allah gitu kira-kira. Sudah saya tulis. Kalau kita sudah sampai pada kesimpulan Quran firman Allah secara meyakinkan, lihat apa yang dikatakan Quran. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diri Allah itu adalah Islam. Suka atau tidak, Tuhan mengatakan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pemirsa Nge-Share yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih atas masukan, feedback, dan juga saran serta kritikan dari teman-teman pemirsa Nge-Share di kolom komentar. Dan insya Allah kita akan terus melakukan perbaikan. Kali ini ada tamu spesial kita. Tamu spesial saya, ya, ini yang sekarang sedang mengguncang panggung Indonesia dalam debat-debat ilmiah intelektual yang mengingatkan kita kepada tradisi ulama terdahulu, menulis, kemudian dibantah dengan tulisan, ceramah, dibantah juga dengan penyampaian atau orasi. Dan sebenarnya di Indonesia juga dulu seperti itu. Ya, ketika ada arus gerakan katakanlah dulu namanya pribumisasi Islam atau arus yang namanya sekularisasi. Ya, Cak Nur. Itu juga direspon oleh banyak intelektual Muslim. Ada Prof. Rasidi, ada Pak Adian Husaini, ada Daud Rashid, ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang sekarang kita hidupkan kembali. Bersama kita Ustadz Muhammad Nuruddin LCMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini beliau masih muda ini.
Kelahiran tahun berapa nih? 94. 94, ya Allah. Sekarang 30 lah. Alhamdulillah. 30, Pas ya 30 ya. 30 itu berarti ketika mendapatkan master di Al-Azhar usia berapa? Ya sebelumnya 29 ya? 29 ya? 29, alhamdulillah. Kita lihat nih tayangan yang satu ini. Mungkin ada yang kangen sama dia. Itu adalah pembuktian Iya. dari ilahi. Salah satunya. Iya. Kalau gitu, tolong Pak Nuruddin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Iya. Ya, Anda ada. Ya, kalau dari mana ada? Tahu dari mana ada? Ya ini indera saya melihat. Ya, itu indera rasional. Ya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Ya. Oke, ada lagi sebenarnya banyak video-video beliau itu. Ya dengan ini ya, Profesor Munim Siri ada dengan tuh. Munim Siri ya. PT IKI. Di PT IKI, kemudian juga paparan tentang diskusi apa? Di INSIS ya. Tentang membahas Quran itu kalam ilahi atau kalam Nabi SAW. Subhanallah. Jadi terima kasih. Ini sudah ikut membantu ya, mencerdaskan ya anak bangsa. Alhamdulillah. Jadi kalau saya lihat ya teman-teman lihat ini daftar bukunya sudah banyak ini. Waduh, ini gimana kita pengen cerita, pengen dapatkan informasi langsung ya. Ini ada saya lihat ini ada berapa? Ada 13. Ada 12 di sini ya di Kaira. 13 sebenarnya, Pak. Sudah ada 13 sekarang ya. 13 ya. Luar biasa. Iya, ini baru fresh graduate dari Al-Azhar sudah menulis 13 buku. Saya udah lama baru 9 buku. Jadi beliau ini sangat fenomenal. Bisa diceritakan Ustadz Nuruddin, kenapa ini latar belakangnya pendidikannya dari mana? Banyak orang bertanya-tanya. Iya, pertama saya mondok di salah satu pondok pesantren di Tangerang, namanya Ponpes Babu Salam. Dia ponpes modern ya. Selama kurang lebih 6 tahun, setahun kemudian jadi pengajar di sana. 2012 saya memutuskan berangkat ke Mesir. Sampai 2017 tanpa pulang sama sekali. Berarti 7 tahun. 2012 Maaf, 2019. Dari 2012 sampai 2019, 7 tahun. Itu untuk S1. S1 selesai 2016. Saya lanjut S2, Tamhidi 2 tahun. Artinya sekolah lagi 2 tahun ya. Kemudian selesai Tamhidi 2 tahun, 2019 saya pulang setelah mengajukan judul. Kemudian 2019 saya pulang, ditakdirkan menikah di awal 2020, tiba-tiba COVID. Tersandralah saya 2 tahun di Indonesia, mengajar di pondok pesantren milik istri. Kebetulan istri punya pondok pesantren, saya mengajar di sana 2 tahun. Akhir 2021 saya balik. Awal 2022 saya nulis tesis, balik ke Mesir untuk menulis tesis, merampungkan tugas S2. Selesai. Apa judul tesisnya? Itu semacam tahqiq sih. Tahqiq ya atas salah satu syarah Imam Al-Laqani. Syarah Ausat, beliau punya 3 syarah seperti yang pernah saya paparkan di debat itu. Syarah Kabir, Syarah Ausat, Syarah Shaghir. Syarah Ausat itu namanya Talkhis Tajrid. Itu pun hanya bagian tertentu saja. Nah, kemudian selesai 2023. Jadi sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Alhamdulillah. 1 tahun setengah sih untuk sampai sidang 1 tahun setengah. Alhamdulillah. Pulang ya sudah. Sekarang berarti Indonesia. Asli Tangerang. Aslinya. Saya asli Sukabumi sebetulnya. Oh, Sukabumi. Lahir di Sukabumi. Oh, lahir di Sukabumi. Orang tua? Orang tua juga semua orang Sukabumi. Tapi saya merantau karena mondok pesantren di Tangerang. Orang tua saya juga merantau. Akhirnya kita hidup lama di Tangerang dan saya sekarang berjodoh sama orang Tangerang. Sudah jadi orang Tangerang. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah. Itu kisah perjalanan intelektualnya. Ini kenapa suka membahas masalah teologi dan memilih jurusan akidah? Betul. Jadi begini ya Pak. Dulu itu sejujurnya saya itu berharap bisa konsentrasi dalam bidang tafsir karena saya cukup terinspirasi sama Pak Quraisy Shihab yang karangannya banyak itu. Ya kita bisa setuju dengan tidak setuju dengan beberapa pendapatnya, tapi yang perlu kita akui beliau seorang intelektual yang ya layak diteladani dalam produktivitas ya, Pak Quraisy Shihab. Saya kagum dengan beliau, saya pengen jadi tafsir sampai di Al-Azhar, 2 tahun di Al-Azhar, tahun pertama tahun kedua kita kan belum ambil jurusan.
Nah, jurusan diambil tahun ketiga. Saya ngelihat di Mesir itu orang-orang yang sekolahnya sekolah jurusan akidah filsafat itu punya wawasan keislaman yang begitu matang gitu loh. Ada Syekh Ahmad Thayyib menjadi Grand Syekh Al-Azhar, ada Sa'ali Sami An-Nashar, ada Profesor Hamdi Zaksuk, pasti mengenal yang mantan Menteri Wakaf Mesir sama yang 15 tahun di era Mubarak itu. Syekh Hamdi Zaksuk, kemudian dan beberapa tokoh-tokoh terkemuka Mesir yang lain mendalami ilmu ini. Bahkan Grand Syekh Al-Azhar sebelumnya juga banyak yang dari ahli filsafat. Betul. Nah, seperti kemudian kebetulan waktu di kampus kok nilai saya kalau ulumul Quran, hadis itu kok kayak kurang memuaskan gitu ya. Giliran mantik, filsafat, tauhid, ada yang dapat 190, mumtaz, jayidan. Pikir saya mungkin ini jodoh lah. Dan ini mungkin pesan untuk anak-anak yang kerap kali kebingungan mengambil jurusan ya. Kalau kuliah tuh kalau bisa ambil jurusan yang Anda sukai. Jangan dengerin apa kata orang. Betul. Ini penting. Saya karena beberapa kali ditanya, Ustaz, saya bingung mau jurusan apa. Ambil jurusan yang sesuai dengan kecenderungan Anda. Iya, betul. Jadi jangan apa kata orang. Memang kalau orang tua bisa diajak diskusi. Ya? Kecenderungannya kan awalnya melihat pengen jadi ahli tafsir. Iya. Lalu kemudian bisa berubah karena melihat tadi. Iya, kontribusi orang-orang yang mendalami ilmu ini dalam dunia pemikiran artinya bisa ternyata berubah ya juga ya. Iya. Nah, saya berpikir mungkin ke depan orang tuh akan membutuhkan ya ilmu-ilmu semacam ini karena aliran-aliran yang menyimpang itu, pikiran-pikiran aneh itu biasanya terlahir dari orang-orang yang minim wawasan tentang ilmu-ilmu semacam ini. Itu fakta loh, Mas. Iya. Itu fakta. Jadi orang-orang yang terpapar oleh pikiran-pikiran liberal, pikiran kaum sekuler, orang-orang ateis itu rata-rata, saya bilang rata-rata ya, itu orang-orang minim wawasan logika, minim wawasan ilmu kalam. Bahkan guru saya pernah memberikan pesan, ya bunai, idza aradta ayyakun laka sya'nun fil alam fa'alaika bi ilmil mantiq wal kalam. Anakku, nanti kamu kalau mau jadi orang berilmu, orang punya kedudukan tinggi dalam dunia keilmuan, dalami 2 ilmu. Ilmu mantik, ilmu logika, dan ilmu kalam. Kenapa? Karena ilmu mantik itu memberikan fondasi pemikiran bagi kita. Kita tuh mau kuliah jurusan apapun, baca buku apapun, pemikiran apapun, isinya ya pemikiran. Kalau nggak punya landasannya, kita akan mudah terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang absurd itu. Iya. Nah, kita harus punya fondasi. Jadi semacam fondasi keilmuan yang mau tidak mau harus makanya Imam Ghazali dengan ungkapan yang terkenal itu kan, la yufaqu bi ilmihi, yang belajar agama itu la yufaqu bi ilmihi. Lagi dipertanyakan keilmuannya gitu loh. Karena dia fondasi keilmuan seseorang. Dengan belajar logika itu kita bisa membedakan mana pendapat yang cacat, mana pendapat yang tepat, mana yang rasional, mana yang tidak, mana yang harus ditolak, mana yang harus diterima. Itu yang minim di kita sekarang. Jadi andaikan pegiat media sosial itu punya wawasan logika yang matang, saya kira itu pikiran-pikiran seperti itu nggak bakal laku kok. Ditambah ilmu kalam. Ilmu kalam itu bukan hanya membahas tentang keyakinan. Ini yang kadang-kadang yang perlu kita luruskan ya. Ilmu kalam itu bukan hanya membahas tentang ketuhanan, kenabian, dan dogma gitu. Seolah-olah seperti orang pendeta belajar di seminari. Enggak. Justru ilmu kalam itu kalau kita belajar ilmu kalam dengan referensi primernya, di sana ada pembahasan filsafat, pembahasan metode keilmuan, epistemologi. Sudah tercampur, terintegrasi ilmu kalam dengan filsafat itu. Nah, itu kalau kita pelajari, itu bisa membekali diri kita atau memberikan landasan yang kokoh bagi keilmuan kita sebelum kita mengakses pikiran-pikiran yang beragam itu. Saya merasa, Mas. Jadi saya merasa ini barangkali saya menceritakan ini supaya memotivasi anak-anak muda di luar sana. Saya merasa setelah saya mempelajari ilmu ini dengan saya sebelum mempelajari ilmu ini, kok kayaknya beda gitu loh. Gini perbandingannya. Padahal di Indonesia, mohon maaf sebentar, orang tua itu sudah agak alergi kalau masukin anak ke fakultas agama. Ibu saya bahkan nanya. Jurusan agama, filsafat, nggak boleh nih. Kan liberal kan? Identiknya sesuatu orangnya sombong-sombong, orangnya itu angku-angku, sok kritis. Di Al-Azhar itu dosen-dosen filsafat, soleh-soleh. Saya punya dosen filsafat, ahli filsafat barat, tapi baca Yasin tiap hari. Wiridannya itu. Bahkan ada tuh Profesor Hamdi Zaksuk kadang-kadang bawa tasbih kan, sebelum ini tuh waktu jadi Menteri Wakaf kan kemana-mana. Terus orangnya disiplin gitu ya. Grand Syekh Al-Azhar itu orang soleh apa itu? Tarekat, orang seorang sufi gitu loh. Tapi bisa menjadi seorang pembelajar filsafat yang sejati. Bahkan disertasi tentang filsafat. Tapi dengan kesolehan dan ketawaduan yang sedemikian luar biasa. Nah, dari situ saya menyebutkan, kalau gitu bukan ilmunya yang salah. Ya orangnya aja itu mah. Memang ya, filsafat itu kan dia itu melatih cara memperdalam daya kritis kita. Itu memang kalau nggak diimbangi dengan ilmu hati, ilmu tasawuf, kadang memang bisa memunculkan kesombongan. Makanya harus diimbangi. Nah, saya juga alhamdulillah lama di Al-Azhar tuh
belajar gitu ilmu tasawuf kepada masyayikh yang memang kita belajar ya buku-buku tasawuf ya, karya-karya para ulama ya, Imam Athaillah, Imam Al-Ghazali dan lain-lain, dan itu perlu dipelajari sama orang yang menekuni ilmu semacam ini. Kalau enggak, itu memang ya bukan ilmunya yang salah, tapi kadang-kadang efek sampingnya itu begitu. Orang merasa, iya cerdas gini-gini. Iya. Itu bahaya memang. Betul. Saya jadi ingat ada senior kita dulu, salah seorang doktor alumni Al-Azhar juga, filsafat, itu nulis disertasi tentang Nazariyatul Ma'rifah. Iya. Indal Junaid Al-Baghdadi. Iya. Nah, dan pembimbingnya juga seorang alim, seorang sufi. Iya. Seorang tarekat, Syekh Al-Kurdi itu ya. Iya. Luar biasa. Nah, kalau cerita di Al-Azhar itu kan menarik ya. Jadi teman-teman buku-buku ajar diktatnya di Al-Azhar itu lusuh-lusuh, nggak menarik lah. Apalagi ilmu mantik. Ilmu mantik saya tuh nilainya paling jelek dibandingkan yang lain. Ada yang jahit, ada yang makbul. Tapi kalau ilmu kalam, saya alhamdulillah bagus lah. Iya. Sempurna nilainya gitu. Jadi ilmu kalam itu sangat relevan untuk zaman sekarang ya? Karena pikiran-pikiran yang merusak dan meragukan dasar-dasar keimanan, fondasi keimanan itu semakin banyak. Apalagi di era medsos kayak sekarang ya. Nah, dengan ilmu itu semacam kita memberikan imun ya, yang bisa membentengi kita dari virus-virus semacam itu. Ya saya ngerasanya begitu. Dulu saya waktu sebelum belajar ilmu ini, kalau baca buku orang-orang liberal itu, kadang-kadang saya tahu ini masalah nih, bermasalah nih, tapi saya nggak tahu gimana cara bantahnya. Ya salam, setelah belajar ilmu itu, baca satu baris gitu kan, saya bisa tahu ini masalahnya ini, bikin tulisan 1, 2, 3, ini masalahnya. Kayak gitu. Oh, jadi ada kerangka berpikirnya. Terbayang. Karena ketika kita mempelajari landasan berpikir yang benar, kita akan mudah menguak sisi-sisi kecacatan dari pikiran yang beragam itu. Oh, ini masalah nih, masalahnya di sini. Nah, mungkin salah satu hikmahnya ya buku-buku ini terlahir karena saya dulu mendengarkan nasihat guru saya itu, saya dalami dan saya mendapat manfaatnya. Dan saya sering menyampaikan ini ke berbagai anak-anak muda gitu kan. Yang barangkali ingin mengikuti atau menelusuri dunia yang sama, saya sarankan kalau bisa sebelum bersentuhan dengan buku-buku barat itu, baik yang terjemahan ataupun yang versi Inggrisnya, kalau bisa dalami ilmu alat dulu dah. Iya. Terutama ilmu logika itu ya. Ya rata-rata orang-orang yang terpengaruh dengan pikiran semacam itu rata-rata memang begitu, logikanya itu kurang beres gitu loh. Dulu di pesantren sebelum ke Al-Azhar itu memang sudah akrab dengan enggak sama sekali dengan buku-buku mantik. Sama sekali. Itu baru di Al-Azhar. Al-Azhar yang pertama kali memperkenalkan saya pada ilmu. Tapi langsung nyambung ya, nyetrum ya. Klik aja gitu ya. Iya, dan saya suka gitu karena dia kan lebih banyak, kalau di jurusan akidah itu kita lebih banyak dituntut untuk berpikir. Dan saya lebih sukanya begitu ketimbang menghafal. Jadi walhasil itu. Jadi buku pertama antum ilmu mantik. Betul. Katanya terbit di Kairo juga? Iya, terbit di Kairo, habis itu laku, ya kan. Kemudian saya ajuin ke Jadi penerbit Kairo menerbitkan buku bahasa Indonesia? Iya, karena bisa banyak pelajar Indonesia. Unik itu. Banyak pelajar Indonesia, dan itu kan diktat kebetulan. Iya. Kemudian terbitkan di Indonesia juga alhamdulillah laku. Cetakan pertama itu kalau nggak salah 2.000 eksemplar gitu. Habis, kemudian cetakan kedua itu seingat saya 5.000 kalau nggak salah. Itu tahun berapa pertama kali dicetak? 2020. 2020 sebelum saya menikah. Iya. Sebelum saya menikah. 2020. Jadi tujuannya itu untuk memudahkan buat mahasiswa baru gitu. Iya, jadi itu memang buku sejak awal saya kan mengajar beberapa kelompok mahasiswa. Kata saya pengen memudahkan aja gitu loh. Sambil iseng menelurkan hobi saya. Kayak memang saya suka nulis kan. Saya bikin artikel-artikel. Saya share di media sosial, orang pada suka gitu loh. Karena emang saya berusaha tuh memudahkan contoh-contohnya, mengemas dengan gaya penyampaian yang kekinian, bukan cuman al-insan hayawan natik, al-faros hayawan sohil, tapi kan banyak terjemahan. Iya, berusaha untuk mengkontekstualisasi supaya orang tahu ini ilmu ini relevan gitu loh. Itu responnya luar biasa, alhamdulillah gitu ya. Saya nulis di media online, kemudian itu secara berkala. Lama-kelamaan saya mikir, wah ini saya nih kalau mau jadiin buku, ya udah saya jadiin buku aja, tinggal tambahin referensi gitu kan, koreksi sana sini, masukin referensi yang beragam, jadi buku dan alhamdulillah gitu loh, yaitu. Buku kedua apa? Buku kedua itu ilmu makulat. Apa itu ilmu makulat? Itu tentang sebenarnya salah satu sub dalam filsafat peripatetik. Jadi ilmu makulat asyra yang substansi. Zaidut tawil azraqu ibnu maliki fi baitihi bil amsik kana muttaqi. Itu kan, itu yang makulat asyra itu substansi aksiden. Aksiden yang 9 itu.
Ya sebenarnya itu sama tuh, itu pembahasan filsafat sebetulnya. Nah itu juga dikemukakan oleh para teolog untuk membuktikan keberadaan Tuhan sebetulnya substansi aksiden itu. Coba kita bisa bayangin nih, kebayang nggak? Itu ilmu akulat itu kan lumayan tebal ya. Itu sebetulnya pembahasan itu diuraikan dalam buku-buku kalam. Tujuannya untuk sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Sebagai bukti bahwa ulama kita itu serius membangun fondasi keimanan itu. Ya Anda lihatlah, coba bayangkan itu. Hanya menguraikan ini substansi, ini aksiden, itu bisa berjilid-jilid gitu loh. Itu jadi kalau ada orang membuktikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Iya, udah membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Orang itu mengkaji sedemikian dalam gitu ya, diperinci istilah-istilahnya, kemudian diperinci lagi argumennya. Kalau ada kritik, dikritik-kritik atas argumen. Itu yang kita jumpai dalam hazanah keilmuan para ulama kita. Ilmu makulat itu membahas tentang kategori ini substansi, ini aksiden. Substansi itu ya kira-kira inti dari sesuatu. Ini sekarang misalnya ada gelas. Apa sih gelas itu intinya? Kan bukan warnanya. Kalau warnanya berubah jadi hitam, dia tetap gelas dong. Ya kan? Jadi kalau kata para teolog, substansi itu senantiasa disertai oleh aksiden. Substansi itu jauhar, aksiden itu arad, ya kan? Nah, karena arad itu hadis, artinya ada dari ketiadaan. Sekarang dilihat. Sekarang warna ini kan sebetulnya itu berubah. Ini ngalami perubahan sebetulnya. Kalau kita tanya sama para ilmuwan, warna yang sekarang itu beda dengan warna besok sebetulnya. Makanya kalau kita lihat tembok nih yang dulunya misalnya hitam, tiba-tiba setahun kemudian kok berubah warna. Emang begitu. Baju kita tuh berubah gitu. Berubah. Aksiden kita itu. Terutama kalau kita perhatikan alam itu nggak lepas dari gerak dan diam. Kadang-kadang bergerak, kadang-kadang diam gitu kan. Itu kan sesuatu yang berubah-ubah. Ada dari ketiadaan. Digerak ada, kemudian tiada, diam ada, kemudian tiada gitu kan. Makanya para teolog menyimpulkan dengan analisis filosofis itu bahwa setiap substansi disertai oleh aksiden. Aksiden itu baru. Jadi kalau gitu substansi juga baru dong. Baru itu artinya ada dari ketiadaan. Nah karena alam ini ada dari ketiadaan, berarti ada yang mengadakan dong kalau begitu. Subhanallah. Ya, Tuhan dong kalau begitu. Siapa lagi kalau masa alam dikatakan mengadakan dirinya sendiri. Ini yang kedua ya. Yang ketiga logical fallacy. Nah itu yang lumayan bestseller tuh itu. Sekarang cetakan ke-13. Alhamdulillah. Anda melihat ada pergeseran apa? Sekarang anak muda, terutama Gen Z, generasi milenial itu, apakah mereka sudah bosan dengan kajian fikih atau perdebatan ilmu hadis, ahli hadis dengan ahli apa gitu kan? Tasawuf atau ahli hadis dengan Asy'ariyah misalnya kan? Itu sekarang lebih kepada logik, kemudian ingin memperkuat akidah melalui penalaran. Itu bagaimana? Sebenarnya semua ilmu pada akhirnya itu tetap penting kalau kita tempatkan di kotaknya masing-masing. Jadi kajian fikih itu masih penting, masih relevan, di pesantren-pesantren masih dikaji gitu kan. Tapi kita juga perlu memperhatikan dunia nyata yang kita hidupi sekarang ini. Nah sekarang ini alam internet ini ya, orang itu bisa bicara apa saja, bisa menyampaikan pikiran apa saja, dan sebagian besarnya kadang-kadang bertolak belakang dengan atau menyerang, dua tanda petik ya, atau meragukan fondasi-fondasi keimanan kita. Nah, secara otomatis kan kita perlu merhatikan dong ilmu yang concern dengan hal ini, ya ilmu akidah ini. Nah, untuk menyampaikan akidah atau keimanan secara mantap kepada orang-orang di luar sana yang kadang-kadang nggak percaya Quran, nggak percaya hadis gitu. Ya mau nggak mau kita pakai logik dong. Harus menggunakan logika. Itu satu-satunya tools yang bisa memuaskan mereka. Ya tentu ada orang yang tetap nggak mau nerima, itu persoalan lain gitu loh. Tapi pada akhirnya kalau dia nggak percaya dengan bukti-bukti skriptural, jadi teks-teks suci gitu kan, ya sudah kita tunda ini, ayo kita gunain ini. Karena itu relevansinya sangat nyata gitu loh ilmu ini. Nah sekarang memang anak-anak muda, sebagian anak-anak muda kita itu di tengah zaman serba instan ini gampang tuh terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang datang dari luar itu. Ateis atau yang agnostik apalagi sebagian buku-buku itu diterjemahkan. Kayak bukunya Richard Dawkins itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ah itu kan kalau kita nggak punya alat kemudian kita susupkan ke mahasiswa ya kan bahaya dong. Saya sering ngasih permisalan gini Pak. Anak muda itu kalau belum memahat fondasi keilmuan secara matang, tapi sudah mengakses buku-buku semacam itu persis kayak orang belum bisa nyetir tapi udah masuk jalan tol. Belum punya SIM lagi. Ya mati ujung-ujungnya, tersungkur lah sudah, ya kan? Jadi kita itu perlu belajar agama, ilmu-ilmu keagamaan secara bertahap, bitadarruj gitu ya, secara gradual. Pahat dulu fondasi keilmuannya, ya ilmu nahwu sorof itu ilmu alat. Tapi ada ilmu alat yang kadang dilupakan orang, dia itu tadi ilmu logika itu. Logika, ilmu jadal, dasar-dasar filsafat tentunya ya, supaya kita dan dari ahlinya gitu loh.
Belajar akhirnya, agama itu nggak cukup dengan membaca buku doang. Ya, akhirnya ketemu orang kan sekarang akrabnya dengan gadget ya, Iya. dengan TV, Android, smart TV. Saya kira ketemunya dengan yang model-model tadi. Saya kira itu pentingnya dan kita bebas dia ngomong. Itulah celakanya zaman sekarang ya. Jadi kita perlu menyadarkan diri bahwa agama itu hal yang paling penting dalam hidup. Agama itu manfaatnya nggak cuma sekarang, tapi kita bawa sampai alam sana. Kan kita kalau udah mati yang pertama kali ditanya itu kan keimanan kita. Man rabbuk? Mantaqulu fi hadzal rajul, Nabi Muhammad maksudnya. Itu pertanyaan pertama. Iya. Ya nanti dihisab, sholat kita dihisab. Tapi sebelum itu kan kita ditanya keimanan kita. Iya. Kamu beriman apa enggak gitu loh. Dan iman itu perlu burhan. Perlu burhan, perlu dalil. Makanya saya buku terakhir yang saya tulis itu syarah atas Ummul Barahin. Coba lihat dari namanya saja Ummul Barahin, induk dari bukti-bukti. Imam Sanusi itu kan. Ya saya mensyarah. Ini yang dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu buku terakhir. Itu sengaja memang saya setting untuk pemula. Kan di luar sana ada orang-orang nggak pernah mondok, nggak pernah belajar akidah, tapi lupa bahwa akidah itu fardu ain loh hukumnya. Belajar akidah itu wajib. Jadi jangan dikira agama itu cuma sebatas sholat, sebatas haji atau umroh. Akidah itu fondasi dari agama Anda. Anda sholat buat siapa? Buat Tuhan. Tuhannya tahu nggak? Sifat-sifatnya kayak gimana? Yang mustahil bagi dia apa? Kelihatannya sederhana ya, sifat 20, mustahil 20. Ternyata kalau diperinci lagi, ada persoalan-persoalan yang harus kita jawab. Nah itu gunanya mempelajari akidah. Minimal tuh dasar-dasar. Dasar-dasar secara umum. Biar ketika kita beragama, ada orang meragukan, kita bisa jawab minimal. Itu untuk kita sendiri gitu loh. Sekarang rasionalisasi sifat 20 itu gimana dalam konteks kehidupan sekarang? Ya sebenarnya begini. Ada yang menganggap, kita belajar akidah nggak perlu tuh belajar pakai sifat-sifat begitu, langsung aja dari Quran itu sebetulnya rumusan yang sengaja disampaikan oleh para ulama untuk memudahkan karena pada dasarnya sifat Allah itu nggak terbatas. Jadi jangan Anda punya bayangan bahwa sifat Allah itu dibatasi hanya 20 saja, enggak. Itu memudahkan ulama. Kayak gini nih misalnya, Allah itu punya sifat kudrah, sifat kuasa. Tapi kan ada nama-nama Allah, Ar-Razzaq, Al-Hadi, Al-Mudil. Itu kan nama-nama. Ar-Razzaq maha pemberi rezeki, Al-Muhyi maha menghidupkan, Al-Mumit maha mematikan. Dengan meyakini sifat kudrah, saya bisa mengcover itu semua gitu loh. Bahwa Allah itu menghidupkan, Allah mematikan, beri hidayah, menyesatkan dan lain-lain. Jadi itu memudahkan kan. Ketimbang orang menghafal semua sifat, dan memang gak bakal bisa dihafal semua sifat Allah. Jadi cukup diberikan landasan-landasan, dasar-dasar. Ummahatus sifat, induk-induk sifat Tuhan yang sempurna, yang indah dan agung itu dirumuskan dalam sifat yang 20 itu, bukan membatasi. Nah ini kritik juga untuk sebagian orang yang menuduh kaum Asy'ariyah itu membatasi sifat pada 20. Enggak ada ceritanya. Imam Sanusi itu menjelaskan famimma yajibu li maulana. Famimma yajib, ada kata min. Min itu litab'id kan. Di antara yang wajib bagi Allah, di antara. Jadi kita harus mempelajari itu karena itu adalah induk-induk dari sifat kesempurnaan, keagungan dan keindahan Allah. Harus tahu kuasa itu apa bedanya dengan kehendak, bedanya dengan pengetahuan. Sekarang karena sekarang begini, Mas. Suka ada kan orang-orang yang nanya, kalau Allah itu tahu si fulan akan berbuat maksiat, kenapa enggak Allah palingkan aja? Kan Allah tidak menyukai perbuatan maksiat. Betul. Ada kan pertanyaan kayak gitu kan? Orang kalau belajar akidah tahu apa bedanya pengetahuan Allah dengan kehendaknya, dengan kuasanya. Itu kan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekarang ada pertanyaan lagi. Oh, kalau segala sesuatu ada yang mengadakan, yang nyiptain Tuhan siapa? Kan pertanyaan-pertanyaan begini kadang-kadang muncul, terbetik di benak sebagian orang. Ima ketika dia membaca pikiran orang-orang Barat gitu kan, yang kritis terhadap agama, atau dia merenung sendiri. Iya. Kalau dia nggak punya fondasi, bisa-bisa itu kan menggiring dia pada kebingungan. Lama-kelamaan, emang Tuhan ada ya? Ragu, ditinggalin agamanya. Apa sih manfaatnya kita punya mengejar ke gemerlapan duniawi begitu kira-kira, dengan segala yang kita dapat di dunia ini, kalau mati tidak membawa keimanan terus sia-sia. Terus kita menelan penyesalan yang abadi. Coba Anda punya waktu sekian puluh tahun sama Allah, dikasih waktu, belajari itu akidah itu, karena bagaimanapun itu fondasi dalam agama. Iya, kalau fondasinya rapuh, bangunan akan runtuh kan. Tapi kalau fondasinya kuat, mau baca buku iblis sekalipun, kalau iblis bikin buku, nggak akan mempengaruhi. Itu nasihat guru saya dulu yang saya petik sekarang manfaatnya. Dan sekarang terbukti kan di zaman medsos semacam ini tuh. Dan saya kira penting tuh debat-debat terbuka semacam itu penting supaya ya publik, orang yang awam tercerahkan. Iya, tercerahkan. Selama ini kan ada orang Islam yang ikut-ikutan doang. Jadi Muslim itu belum tahu bahwa agamanya itu punya landasan keilmuan yang sedemikian kokoh.
Bahwa saya itu beragama, buktinya banyak. Cuma saya nggak tahu aja. Ada gunanya kita mempelajari ilmu ini, memperkenalkan kepada publik secara luas. Ini loh Islam. Islam itu begini. Sekarang ada orang yang mengatakan, oh, kalau nanti di surga itu emang muslim doang ya? Masa Tuhan egois gitu amat? Iya. Dan gitu surga kan luas. Surga kan luas kan? Kenapa enggak yang lain nggak masuk surga? Ya. Apa nggak kesepian? Iya. Orang di surga. Itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan terjawab dengan sendirinya kalau kita mempelajari dasar-dasar akidah. Menarik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda petik menggelitik seperti itu ya. Surga itu kan luas. Kenapa hanya buat kita saja? Kenapa tidak ada kamar buat Bunda Maria, Bunda Teresa maksudnya, buat Karl Marx, buat apa gitu, buat tokoh-tokoh yang selama ini banyak berjasa kepada kemanusiaan. Gimana jawaban Anda? Pertama, surga itu hal yang gaib. Hal yang gaib itu hanya bisa kita pastikan melalui informasi yang sahih. Khobar shadiq. Nggak bisa kita memainkan perasaan atau memainkan nalar saja. Tapi menurut saya, nggak bisa menurut saya. Harus ada landasannya. Sejauh menyangkut hal yang gaib, maka landasannya harus berupa wahyu yang bersifat qat'i. Ya kan? Itu satu prinsipnya. Ya perasaan saya, ya itu perasaan Anda. Nah, Anda kan ketika bicara sesuai dengan metode yang pas dong. Kalau bicara hal gaib harus bersandar pada khobar shadiq. Lihat apa yang dikatakan Quran. Karena kita punya satu teks yang terpercaya nih. Tervalidasi keilahiannya. Dan saya sudah bikin buku khusus membahas itu. Membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. 10 argumen bahwa Al-Quran itu benar firman Allah gitu kira-kira. Udah saya tulis. Kalau kita sudah sampai pada kesimpulan Quran firman Allah secara meyakinkan, lihat apa yang dikatakan Quran. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi itu adalah Islam. Suka atau tidak, Tuhan mengatakan begitu. Dan Islam itu bukan agama satu nabi. Islam itu agama semua nabi. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, termasuk Nabi Musa dan Isa itu membawa agama namanya Islam. Islam itu intinya akidahnya sama. Yaitu akidah tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah sekaligus mengimani semua utusan Allah. Gitu kan? Jadi Nabi Isa ini datang dengan ajaran tauhid. Mereka akan selamat kalau beriman kepada Allah sekaligus kenabian Nabi Isa. Kita sudah hidup di era Nabi Muhammad sudah diutus. Konsekuensinya kalau mau berislam secara jujur, Anda harus beriman kepada Muhammad, Isa, Musa, dan nabi-nabi semuanya tanpa dibeda-bedakan. Tuhan hanya menurunkan satu agama. Ya kan? Logis nggak kalau dikatakan agama yang benar itu hanya satu? Tuhan cuma nulis satu doang kok. Iya. Kan gitu kan? Tuhannya satu. Ya Tuhannya pun satu. Karena kalau semua agama dibilang benar, mereka kan punya konsep ketuhanan beda-beda nih. Ya kan? Terus kalau Anda katakan semuanya benar, berarti kalau Tuhan berubah-ubah dong. Misalnya contoh ya, tentu dengan penghormatan kita kepada orang Kristen. Konsep tauhid di Islam dan Kristen itu beda. Orang Kristen meyakini Tuhan itu satu, betul. Tapi dengan 3 pribadi, dengan 3 hipostasis. Bapa, Anak, Roh Kudus. 3 kan? Masing-masing 3 ini disebut sebagai Tuhan juga. Bapa ya Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi kalau dikatakan Tuhan kamu ada berapa? 1. Dengan 3 pribadi. Di Islam nggak ada partisi semacam itu. Allah itu wahid sekaligus ahad. Wahid la yata'addad. Tidak berbilang. Ahad la yatajazza. Subhanallah. Terus? Itu konsep tauhid Islam. Nah kemudian dalam kalau seandainya benar, ini Kristen benar konsep ketuhanan, Islam benar. Kalau gitu Tuhan yang tadinya 1 tuh menjadi 3 dong. Mengalami perubahan dong kalau begitu zat Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu satu, dia menurunkan satu agama, otomatis agama yang dia hanya satu gitu loh. Terus orang-orang non-muslim bisa masuk surga apa enggak? Tergantung. Non-muslim yang mana dulu? Karena ada ketentuan dalam akidah kalau ada non-muslim belum menerima dakwah. Kayak orang misalnya di pelosokan sana, nggak pernah dengar ada nama Nabi Muhammad, nggak pernah dengar ada Quran. Nggak pernah, itu belum sampai kepada Allah adil, nggak akan mengazab dia dengan azab yang abadi. Kalau dia mati tidak sebagai orang Islam karena belum menerima dakwah, dia akan selamat. Dihukumi sebagai hukum ahlu fatrah. Dan wahum minan najin. Ya kan? Ala ra'yil mutakallimin, berdasarkan pendapat para teolog. Maka Allah liyu'adzibahum. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Itu dalilnya, ya kan? Tapi orang yang sudah mengenal ini Muhammad, ini Quran, Anda berkewajiban untuk meneliti itu, gitu loh. Jadi nih, adilnya Allah. Orang muslim, orang non-muslim yang lahir sejak awal sebagai muslim, sama-sama punya kewajiban belajar. Orang muslim pun kalau ikut-ikutan doang, bisa-bisa imannya nggak diterima loh, Pak. Karena ada perdebatan di kalangan para teolog. Iman muqallid itu sah atau enggak? Orang yang beriman cuma ikut-ikutan doang. Allah ada. Kata siapa? Kata guru ngaji saya. Tahu dalilnya? Enggak. Nabi Muhammad Nabi? Iya. Kata siapa? Kata ibu saya. Itu orang yang beriman begitu. Diperdebatkan loh.
kesahihannya. Sebagai bukti bahwa Anda mau terlahir sebagai Nasrani, sebagai Muslim, Anda itu berkewajiban semuanya belajar tentang dasar-dasar keimanan. Berkewajiban. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti saya nggak sampai? Ya orang kalau Allah nanti akan menakar kejujuran itu, keikhlasan itu. Walhasil surga neraka itu sebetulnya hak prerogatif Allah. Tapi kita bisa melihat dari informasi-informasi yang terpercaya ini. Kalau nanya agama yang diri oleh Allah apa? Ya tanya sama kitab yang turun dari Allah. Apa agamanya? Ya, Islam. Dan keyakinan ini tidak menafikan atau tidak mengharuskan kita berkonflik atau bermusuhan dengan umat agama lain. Jadi suka ada orang bilang, Anda egois ini. Kok egois? Orang lain juga berhak kok punya keyakinan begitu. Saya punya keyakinan begini dan berhak untuk membuktikan itu. Orang terima atau enggak terserah. Dia saudara saya saudara dia. Selesai. Toleransi satu hal, hubungan sosial, akidah hal yang lain lagi. Jangan dicampur aduk. Jadi nggak masalah. Justru orang Islam tuh harus percaya itu sebetulnya. Karena itu min doruriyat. Maklum minad-din bid dorur. Ya. Dan tanpa harus meyakini ini fulan akan, kita nggak diperintahkan begitu. Kalau ada orang Kristen sekarang ngelihat, boleh nggak saya mengatakan ini calon ahli neraka? Nggak boleh. Karena kita nggak pernah tahu akhir hidup seseorang. Kan? Bisa jadi dia bertobat. Seminggu sebelum wafat bisa Allah kasih hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah. 5 menit sebelum meninggal bisa jadi kan? Ya sudah. Dalam muamalah kita bertoleransi dengan siapapun. Tapi dalam ranah keyakinan kita terikat dengan fondasi keimanan agama kita. Nah, ada yang ngotot. Ya itu kan teksnya Al-Quran. Dia nggak merasa puas. Nggak begini nih kayaknya. Sampai dia bilang, kalau perlu ayat Quran aja kita rubah. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kayak Munisiri itu ya. Itu kan saya pertama dapat informasi itu kan dari Mufti Malaysia. Iya, itu emang ada ceramahnya di sana. Ada ceramahnya di Malaysia. Saya disuruh menjawab itu. Saya sudah sampaikan saya tidak tempat nulis ya, tapi saya ceramahkan aja gitu. Ini kan kekurang ajaran ya, sampai mengubah teks ayat Al-Quran ya. Yang itu nggak pernah diajarkan dalam satu riwayat kiroat manapun. Jangankan kiroat yang mutawatir, yang maudhu, itu satu buku khusus. Kiroat maudhu dan syadz aja nggak ada. Nggak ada. Jadi itu, nah sehingga bukan hanya itu. Yang perlu kita adalah kita perlu menafsirkan ulang nih. Kita nggak percaya dengan teks itu aja. Nah, bagaimana kalau misalnya orang pakai ayat Al-Baqarah 62? Kemudian surat Alladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Surat Al-Hajj. Ya sebenarnya Al-Baqarah 62 itu bukan pembatasan. Allah menyebut innalladzina man amana billah wal yaumil akhir wa amilas shalihan falahum ajrun wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah menyebut man amina wa amilas, itu bukan amana billah wal yaumil akhir, bukan pembatasan. Tapi gini nih, reasoningnya gini nih. Gimana? Dikatakan cara menjawabnya? Iya, begini jawab sederhananya. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah itu artinya membatasi aja? Ingat loh, ada ayat lain yang mengatakan bahwa orang yang mengingkari Rasul itu, para Rasul itu, innalladzina yakfuruna billahi, gimana tuh di surat An-Nisa itu, yang ujungnya ulaika humul kafiruna haqqo. Orang-orang yang membeda-bedakan para Rasul. Quran mengatakan, yufarriqun wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Dia orang yang mengatakan kita percaya sebagian Rasul, tapi ingkar sebagian yang lain. Percaya Muhammad, percaya Musa, percaya Isa, tapi nggak percaya Muhammad. Atau percaya Nabi Muhammad, nggak percaya Musa atau nggak percaya Isa. Satu saja Anda ingkari, Anda masuk kena dalam penghukuman ayat itu. Mereka itu dikatakan oleh Quran ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itu orang kafir yang sesungguhnya. Nah, berarti kalau begitu, iman kepada Rasul pun sebetulnya itu masuk dalam dasar-dasar keimanan yang harus diimani oleh seseorang kalau dia ingin selamat, ya kan? Begitu dong harusnya. Nah, jadi ketika Allah mengatakan amanah billah wal yaumil akhir, masuk di dalamnya semua fondasi keimanan sebetulnya. Cuman bahasa Quran ini kerap kali ijaz, meringkas, ya kan? Meringkas. Coba sekarang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu dikabarkan dari siapa? Anda tahu ada hari akhir itu siapa yang mengabarkan coba? Rasul kan? Ya kita bisa tahu ada hari kiamat kan karena Rasul mengabarkan kan? Berarti kalau Anda percaya pada hari akhir, konsekuensinya Anda harus percaya kepada yang mengabarkan dong. Percaya Rasul dong pada akhirnya. Iya nggak? Nah, kalau Anda percaya Rasul, Anda harus percaya loh dengan semua turunannya. Percaya surga, percaya neraka. Masa orang ngaku percaya Rasul, Rasulnya bilang ada surga dan neraka, cuma ada dustakan. Jadi iman itu satu kesatuan, Mas. Iman kepada Allah, malaikat. Kenapa kita percaya malaikat? Ya karena dia dikabarkan sama seorang nabi dan kenabiannya terbukti gitu loh. Jadi yang dikatakan
ulaik la khaufun 'alaihim wa lam yahzanun itu bukan cuma percaya Allah dan hari akhir saja, ya percaya Allah, percaya malaikat, percaya rasul, percaya surga neraka. Rukun iman yang 6 itulah. Semuanya. Cuman itu bahasa Al-Qur'an yang kerap kali meringkas. Apa buktinya kalau itu meringkas? Karena di ayat yang lain, lihat, Quran mengkafirkan orang-orang yang mendustakan para rasul. Masa firman Tuhan saling bertentangan? Coba kalau kita pahami dengan reasoning semacam tadi, ayat itu nggak bertentangan loh. Yang satu lagi meringkas, yang satu lagi memerinci. Kan Quran biasanya begitu. Diringkas di satu ayat, dirinci di ayat yang lain. Dengan cara begitu, maka pemahaman kita akan bersifat holistik. Konsekuensinya, orang yang mengaku percaya Allah, percaya hari akhir, mendustakan Rasul, atau mendustakan salah satu kitab sucinya, nggak masuk ke dalam kategori ayat itu. Iya kan, logikanya begitu kan? Nah, lihat fatwanya Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari. Saya membaca itu. Lihat tafsirnya Ar-Razi. Saya sudah baca, sudah bantah pikiran semacam itu di buku saya yang terbaru, Runtuhnya Teori Polemik Kitab Suci. Itu kan argumen kaum itu yang biru ya. Biru ya. Itu saya ada satu chapter khusus mengkritik itu. Ini. Mengkritik orang-orang yang kerap kali memungkinkan keselamatan dalam umat agama lain. Keselamatan di luar Islam. Iya. Dan mengoreksi pemahaman beberapa ayat yang selama ini seringkali dijadikan sandaran. Betul. Di antaranya Al-Baqarah 62. Al-Baqarah 62. Sering juga kan mereka mengutip ahli tafsir. Ya. Tapi sayangnya kalau kita baca tulisan mereka yang mengutip ahli tafsir itu seperti mengutip Rashid Ridho, Abdu itu semacam melakukan mutilasi. Iya. Anda mendapatkan itu? Saya mendapatkan itu. Dan itu Mutmimsir secara spesifik pendapatnya Rashid Ridho yang dipenggal itu saya tampilkan secara utuh, dan Rashid Ridho tidak seperti apa yang dibayangkan oleh kaum pluralis itu. Jadi saya menampilkan di teksnya Rashid Ridho bagaimana cara memahaminya di buku itu. Ada satu sub secara khusus jadi mempersoalkan pemahaman di sini Munimsiri ya terhadap tafsirnya Rashid Ridho. Iya. Emang kan ada kan teks Rashid Ridho itu yang sebelum Munimsiri ada juga buku misalnya argumen. Iya saya udah baca. Pluralisme agama. Saya udah baca dan itu juga mendasarkan Ghazali kan. Iya. Saya itu mengkritik, ada satu chapter khusus mengkritik itu. Itu perinciannya ya. Tentu ada ayat-ayat lain. Berarti ada kesamaan nih ya. Di kalangan mereka ini kayaknya satu irama gitu. Iya. Caranya itu metodenya itu. Kemudian yang antum kritik dari misalnya mengatakan bahwa kritik Al-Quran itu kepada teologi Kristen itu bersifat polemik, tidak sesuai dengan hakikat. Itu juga yang pernah saya baca di bukunya Said Ghazali. Oh gitu. Bahwa laqad kafara alladziina qalu itu hanya sebagian orang Kristen saja. Iya, ini Mas, ini satu buku khusus yang ini ya, yang Runtuhnya Teori Polemik Kitab Suci. Karena saya kan nggak bisa merinci nih persoalan ini. Saya membuat di chapter awal tuh, bab awal tuh secara spesifik itu. Kritik Al-Quran terhadap Kristen, fakta atau polemik. Itu saya meneliti 7 ayat Al-Quran. Kan selama ini orang mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Itu katanya yang dikafirkan Quran itu orang meyakini 3 Tuhan. Sementara orang Kristen meyakini 1 Tuhan, gitu kan? Saya paparkan analis para mufassir, pendapat pendeta Kristen, akidah Kristen sebagaimana ditulis oleh para ahlinya. Dari barat, dari timur. Silakan Anda baca. Dari Indonesia juga termasuk. Saya beli itu buku orang-orang Kristen. Kebetulan sebelum pulang dari Mesir saya beli itu di toko buku Kristen khusus di Maktabah Al-Mahabbah yang di Ramsis itu. Saya borong karena saya nanti ada rencana nih pengen nulis tentang ini dan ya ini hasilnya. Saya kutip pendapat mereka, saya kutip pendapat para mufassir, kemudian pendapat orang Kristen yang barat juga. Kesimpulannya Quran itu mengkritik ajaran Kristen secara holistik, semuanya kena. Mau yang mainstream, mau yang sempalan gitu ya. Mau triteisme, mau trinitas, semuanya kena. Saya ingin melihat satu cuplikan saja ya. Bagaimana bahasa Quran itu jami'ul kalim, karakter Quran. Jadi satu ungkapan singkat, padat tapi menyeluruh. Lihat. Tsalits tsalatsa itu diartikan oleh Munimsiri dan kalangannya itu yang ketiga dari 3. Tapi Anda tahu nggak, kalau Anda lihat pembacaan, saya udah kutip tuh pendapat mufassir, maknanya itu bukan tsalits tsalatsa ketiga dari 3, wahidun minats tsalatsa. Jadi salah satu dari yang 3. Arti yang benar itu menurut kamus bahasa Arab dan para ahli bahasa. Saya kutip pendapat Al-Qasimi, Burhanuddin Al-Biqai, kemudian Ibnu Ashur, ya yang punya At-Tahrir wa Tanwir, semuanya mengatakan begitu. Makna dari tsalits tsalatsa itu artinya wahidun minats tsalatsa, salah satu dari yang 3. Sekarang kita tanya, orang Kristen yang sekarang nih, mengatakan nggak bahwa salah satu, dan yang menarik Quran itu ketika mengatakan tsalits tsalatsa, salah satu dari yang 3.
nggak mengatakan 3 Tuhan loh. 3 apa aja. Anda mengatakan 3 Tuhan, 3 pribadi, sama-sama kena. Paham nggak maksud saya? Jadi ketika orang mengatakan salah satu dari yang 3. Kan ada aliran Kristen yang mengatakan 1 Tuhan dengan 3 pribadi. Ya kan? Ada yang mengatakan enggak 3 Tuhan. Itu sekte sempalan, triteisme. Ya kan? Yang mengatakan 3 Tuhan kena, yang mengatakan salah satu dari yang 3, ya kena juga. Trinitas itu mengatakan bahwa Tuhan itu satu kan. Ya kan? Atau Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi dengan 3 pribadi dan semuanya disebut sebagai Tuhan. Nah, Quran di ayat lain Quran mengatakan la taqulu tsalatsa. Jangan kalian katakan 3. Mau 3 Tuhan, mau 3 pribadi, ya kena semuanya gitu loh. Di Quran itu saling menjelaskan satu sama lain gitu loh. Kalaupun ayat itu nggak diterima, yang salah itu nggak diterima, ada loh ayat yang mengatakan la taqulu tsalatsa. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Jangan katakan tak Allah kecuali yang benar. Udah kritik semuanya. Andai pun nih, andaikan. Itu yang disebut dengan tafannun ya. Iya. Jadi menjawab itu semua dengan berbagai macam metode variasi. Jadi salah sekarang kita tanya orang Kristen. Anda percaya dengan Tuhan Bapa kan yang anak-anak sebagai pencipta? Itu salah satu dari yang 3 loh. Salah satu dari 3 pribadi itu Tuhan Bapa itu Anda katakan sebagai Tuhan kan? Berarti kalau gitu kena dong dengan kritikan ayat ini karena kita mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu salah satu dari yang 3. Oke, salah satu dari 3 pribadi Tuhan kan? Menurut Anda? Berarti kena dong ayat ini. Belum dengan ayat yang lain yang mengatakan jelas la taqulu tsalatsa. Quran enggak mengatakan la taqul tsalatsa aliha atau tsalatsa aqanin. Tsalatsa aja pokoknya. Ngomong tsalatsa udah selesai. Dan kritik semacam ini tidak perlu digeret. Wah, Anda tidak toleran mungkin. Itu masalah lain gitu loh. Betul. Namun Imsiri ini yang saya sayangkan kadang-kadang mencampur adukan 2 hal itu. Ingin berkontribusi dalam dialog interfaith dialogue, kemudian dialog antar agama, merubah persepsi orang Muslim. Seharusnya orang Kristen itu nggak usah dikafirkan, mereka itu orang beriman. Loh, teks Quran Anda mengkafirkan jelas gitu. Kenapa harus dikotak-katik? Terima aja itu sebagai fakta teologis. Ketika Anda bermuamalah, ya sudah Anda bermuamalah secara harmonis. Dan itu juga ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. La yanhakumullahu an alladziina lam yuqamu kan? Allah tidak melarang kita berbuat. Antabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi ini logika-logika semacam ini nih kalau kita bisa menalar secara jernih. Sebetulnya itu nggak perlu buku berlembar-lembar saya bantahnya itu. Ya cuma di zaman sekarang taudihul wadihat. Hal yang jelas itu harus dijelasin lagi gitu loh. Karena ya berseliwerannya subhat itu kan kadang memancing orang untuk bertanya, curious ya, penasaran. Itu penting Mas. Yang diskusi yang tadi saya sebut itu penting kenapa? Karena orang Kristen sendiri sekarang tuh, apologet Kristen sering bilang kayak gitu. Quran kamu itu nggak mengkritik keyakinan kami loh. Yang dikritik itu sekte Kristen yang ditolak oleh kami sendiri. Kata siapa? Quran mengkritik keyakinan Anda, Quran juga mengkritik sekte sebelah dalam agama Anda. Semuanya dikritik kok. Saya sudah paparkan 7 ayat semuanya kalau digabungkan semuanya mengkritik semua aliran dalam Kristen. Itulah hebatnya Quran. Allah tahu nanti orang Kristen itu akan merubah bangunan fondasi keyakinannya, konsepnya diubah. Mau lari kemanapun tetap kena. Sekali lagi ya, kritik dalam sisi teologis tidak menafikan hubungan harmonis dalam dunia sosial, gitu ya. Ini kita menyampaikan pelurusan semacam ini karena memang ada segelintir kecil dari orang Muslim yang suka membenarkan agama lain, padahal teks agamanya jelas-jelas menyalahkan gitu loh. Itu yang harus kita luruskan. Jadi buku saya yang saya tulis dalam konteks itu. Bukan pengen ngajak ribut orang Kristen gitu. Enggak. Itu saya nggak tertarik. Kalau nggak ada orang-orang kayak Unim Siri itu, ngapain saya dulu gitu kan. Emang itu sensitif kan sebetulnya kan. Masalah itu sensitif. Tapi ketika ada orang Islam yang berusaha untuk mengotak-atik, ya kita nggak mau kan mengkritik. Nah ini ada buku lagi yang lain, Nikah Beda Agama. Kenapa? Nulis buku tentang nikah beda. Sama itu Unim Siri juga. Pernah debat dengan masalah nikah beda agama di media sosial ya secara tertulis ya. Ya kalau debat dalam waktu itu Unim Siri bilang apa? Ya Unim Siri dia ya sama lah kayak orang-orang liberal yang lain. Nah, agama itu nggak cuma laki-laki Muslim dengan perempuan kitabiah, tapi dibalik juga boleh. Ya, perempuan non Muslim, perempuan Muslimah dengan laki-laki kitabi, Kristen Yahudi boleh. Padahal ulama semuanya sepakat. Saya paparkan lagi tuh. Fuqaha dari mazahibul arba'ah nggak ada yang boleh kan. Saya papar pendapat Mufti Mesir, Syekh Syauqi Anam. Fatwanya saya terjemahkan, saya analisis. Syekh Shaltut
Syekh Muhammad Abduh, kebayang nggak? Itu kan aliran-aliran yang kerap dicitrakan sebagai rasionalis, ya kan? Muhammad Abduh, Syekh Mahmud Syaltut, dari yang tradisional Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari. Siapa yang mengingkari kealiman beliau dalam bidang hadis, dalam bidang usul fikih, dalam bidang fikih? Alim alama, Abdul Siddiq Al-Ghumari. Abdul Siddiq Al-Ghumari, Syekh Mahmud Syaltut, Syekh Ahmad Thayyib. Itu filosof itu. Ahli filsafat, pernah belajar di barat, mengatakan tegas nggak boleh. Kalau perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, qaul wahid. Apakah ahlul kitab atau musyrik? Semuanya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan ada alasan-alasan rasional. Di antaranya alasan paling sederhananya, ada ketimpangan teologis. Kayak gini nih, kalau saya muslim, istri saya itu katakan orang Kristen. Kan ada sebagian ulama yang membolehkan. Nah, perlu dicatat ya, yang membolehkan pun nggak menganjurkan loh. Jadi nggak selamanya yang boleh itu dianjurin. Ini bicara hukum memang ada yang membolehkan, tapi nggak dianjurkan loh. Meskipun ayat teksnya membolehkan. Kenapa? Karena pertimbangan kan nikah itu kan bukan cuma soal akad selesai, tapi itu hidup sepanjang hayat gitu loh. Orang beda adat, beda sudut pandang aja bisa berantem. Ini beda agama. Apalagi dua keluarga dipertemukan berbeda. Islam itu ingin pernikahan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Hal-hal yang bisa merusak itu dijadikan pertimbangan harusnya. Gitu kan. Jadi katakan dibolehkan, oke. Tapi kalau dibalik, kenapa itu nggak boleh? Kalau sekarang ada laki-laki muslim menikah dengan orang Kristen, dia bisa menghormati agamanya. Karena dia percaya kepada Nabi Isa, saya percaya kepada Nabi Isa. Cuma bedanya dia percaya sebagai Tuhan. Tapi saya tuh nggak mungkin menghinakan Isa loh. Kenapa? Karena bagi saya itu sosok yang suci juga. Jadi seorang laki-laki muslim kalau menikah dengan perempuan Kristen akan menghormati sosok yang diagungkan dalam agamanya. Tapi kalau dibalik, kalau sekarang muslimah menikah dengan laki-laki kitabi, orang Kristen katakan, perempuannya percaya kepada sosok yang diagungkan sama suaminya, tapi suaminya enggak. Ayo, apa yang Anda katakan tentang Nabi Muhammad? Dia itu seorang jujur atau pembohong? Oh, menurut saya dia orang baik, orang baik begini. Dia aku sebagai Nabi loh. Itu pengakuannya benar atau salah? Oh ya benar. Ya sudah, Anda jadi Muslim kalau benar, ya kan? Kalau suami ditanya begitu, kalau membenarkan kenabiannya jadi Muslim. Tapi kalau enggak, kan pilihannya cuma dua tuh. Jujur atau bohong beliau dengan pengakuannya. Kalau Anda katakan dia jujur dengan pengakuannya, Anda mengakui kenabiannya dong kalau begitu. Mengakui kenabian jadi Muslim dong, tanpa Anda sadari. Tapi kalau Anda mengatakan bohong, walaupun Mas ada orang-orang yang istilahnya bisa nikah beda agama dan tetap harmonis, ingat bahwa potensi untuk mengganggu keyakinan istri itu ada kan? Karena sang suami tidak mempercayai gitu loh. Sosok yang diagungkan oleh istrinya. Itu loh masalahnya. Dan agama ini satu hal yang fundamental dalam hidup. Dan suami itu atau laki-laki kepala rumah tangga dia yang mengatur. Iya. Bagaimana itu rumah nggak bisa? Gimana kita bisa menjadi makmum nih sebagai perempuan muslimah nih? Menjadi makmum dari sosok yang tidak mengagungkan sosok yang kita agungkan dalam agama kita. Itu kalau bisa merusak keharmonisan kan? Oke. Kalau misalnya begini, ada alasan sosiologis misalnya. Sekarang kan termasuk misionaris ya, itu kan banyak menjerat orang menjadi murtad itu kan juga dengan perkawinan. Katakanlah kalau Muslim menikahi wanita non Muslim, itu akan lebih mudah, karena banyak contohnya. Ya, orang walaupun dia dibolehkan menikah dengan ahli kitab, tapi kemudian dibawa lari imannya. Iya. Itu terjadi. Ya, itu terjadi kan. Kata Hamka, ini orang pancingnya dibawa lari sama ikan, gitu kan. Nah, apakah bisa berlaku yang sama misalnya nih, dengan niat yang sama, si perempuan muslimah ini ingin supaya pancingnya si laki-laki yang muslim ini dibawa lari sama dia, supaya dia masuk Islam. Kira-kira bisa nggak begitu? Nggak bisa, karena kita bicara fil ghalibil a'am ya, fenomena umum. Perempuan itu kan secara gini. Dari sisi fisik, laki-laki kan lebih unggul, ya kan? Itu kadang-kadang mempengaruhi loh, fisik juga kan. Kalau dari sisi mentalitas, kadang-kadang laki-laki juga lebih dominan, ya kan? Apalagi mengingat dia itu kepala rumah tangga. Perempuan hanya menjadi makmum. Gimana orang bisa dituntut menjalankan fungsinya sebagai istri di hadapan orang yang tidak mengimani sosok yang diagungkan dalam agamanya. Jadi potensi itu sangat terbuka lebar gitu loh. Oh, saya bisa menjamin begini. Dari mana Anda bisa menjamin? Kalau benar udah nikah, emang bisa dijamin. Agama Anda masih bisa selamat. Anak keturunan Anda. Jadi pernikahan itu bukan permainan. Dan yang perlu kita catat, pernikahan dalam Islam itu mitsaqun ghalid. Jadi ikatan perjanjian yang kukuh, yang agung. Dan itu perjanjian yang disebutkan dalam Al-Quran ketika perjanjian Allah dengan perjanjian dengan para nabi.
Artinya kata Gereja Al-Azhar, nikah itu akdun dini. Jadi ikatan keagamaan. Iya. Nah, karena ikatan keagamaan, berarti agama itu unsur paling fundamental dalam pernikahan. Itu nggak boleh ada ketimpangan atau hal-hal yang bisa merugikan salah satu dari pasangannya. Kalau muslimah itu menjadi makmum dari orang yang tidak mempercayai sosok agung dalam agamanya, itu berpotensi merusak agamanya. Belum anak keturunannya. Orang yang membolehkan laki-laki muslim dengan perempuan kitabiah pun masih ada yang melarang kok. Kalau itu berakibat pada pemurtadan anak cucu keturunannya. Itulah pandangan Syekhul Siddiq Al-Ghumari. Syekhul Siddiq Al-Ghumari, saya sudah sertakan teksnya dari fatwa beliau di buku itu. Bahkan saya jelas mengatakan bahwa itu bagian dari zina. Bahkan itu zina paling buruk katanya. Jadi kalau ada laki-laki muslim, laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah, itu perzinahan yang buruk. Jadi statusnya tetap berzina? Iya. Saya sudah sertakan argumennya, argumen rasional, argumen tekstual, pendapat para ahli fikih. Saya hanya mengutip, melampirkan ulang, gitu kan. Dan itulah faktanya, gitu kan. Dan jadi bagi orang di luar sana memang ada yang mandang pernikahan sebagai kontrak sosial. Itu salah. Nikah itu akdun dalam Islam, kontrak agama, hubungan religius. Berarti kalau begitu Anda jangan main-main dengan agama itu. Kalau Anda seorang muslimah, jangan gadaikan agama Anda. Tapi kan suami aku bisa menghormati. Ya sekarang. Nanti kalau terjadi konflik gimana? Kalau misalnya sosok agung dalam agama kamu, kalau lagi berantem tiba-tiba dihina, kan merusak keharmonisan. Kan? Bukan walaupun misalnya si perempuan muslimah ini dia lebih dominan. Dan si laki-laki ini inferior gitu, di bawahnya. Itu tetap juga dilarang. Ya tetap. Karena kan ada dalil tekstualnya itu, Mas. Jadi gini loh, kita tuh harus bicara dalam dua dimensi. Dari dimensi tekstual, dimensi dari dalil syariat, kemudian dari dimensi sosial. Ya bagaimanapun keadaannya, kalau syariat berkata begitu kan, kalau kata syariat gak boleh, ya berarti gak boleh. Itu ada dalil-dalilnya gitu. Wala tankihul musyrikat. Memang ada sebagian ulama yang hatta yu'mina wala amatun min khairul musyrikati wala ajabatkum wala tankihul musyrikin hatta yu'minu wala abdu min khairul musyrikati wala ajabakum. Al-Baqarah 221. Ya kan? Ada sebagian ulama mengatakan musyrik itu artinya politeis. Tapi ada sebagian ulama masukkan ahli kitab di sana. Ada juga. Bukan karena menuduh ahli kitab musyrik, tapi karena ada ilat tahrimnya di sana itu apa? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu menyeru kepada neraka. Kata siapa menyeru kepada neraka? Iya, makolnya, ucapannya boleh jadi tidak menyeru kepada neraka. Tapi akidah mereka itu menyeru kepada neraka. Jadi Quran, ulama yang memasukkan ahlu kitab ke dalam ayat itu bukan berarti mengkelompokkan ahlu kitab sebagai musyrik. Ya. Tapi karena memang di situ ayat Quran itu menyebutkan ilatnya, ilatut tahrimnya itu ulaika yad'una ilan nar wa hadza yashmal ahlal kitab wal kufar wal musyrikin. Wal musyrikin semuanya. Khalas, yani intahal kalam. Itu metode istidlal para usuliyin, bukan saya. Itu ta'lilnya. Ini ta'lilnya. Ta'lil yang paling mendasar itu. Tadi paling mendasar itu. Jadi bukan berarti kata ya itu kan ahlu kitab beda dengan musyrik. Ya oke, kita bedakan. Tapi bukankah akidah mereka itu berupa kekufuran dalam perspektif agama kita, dan Quran mengatakan mereka menyuruh pada kekufuran, karena itu jangan menikahi mereka. Nah ini. Ya sudah selesai, jangan nikahi gitu loh. Belum dengan dalil hadis, belum dengan dalil pendapat ijma ulama pun hujah kan sebenarnya. Ini ijma ulama gitu loh. Kesepakatan dan ulama itu kalau bersepakat gak mungkin dasarnya itu cuma hayalan doang, pastinya penelitian juga dong. Dalil juga gitu. Jadi kita itu bersandar pada ijma bukan karena kita bersandar pada suara orang banyak. Tapi karena kita tahu bahwa kesepakatan ulama ini dasarnya adalah ilmu, argumentasi. Kadang-kadang kita tahu argumentasi, kadang-kadang kita nggak tahu. Nah, bagi yang nggak tahu ini terima aja. Itu kan cara paling selamat dalam beragama. Nggak usah sosokan bongkar ijma. Dan argumen Murim Seri itu sangat rapuh sekali. Sudah bantah semuanya. Iya serius, sudah saya bantah. Tapi heran ya, orang-orang seperti ini kok pede sekali menyampaikan. Ya, mungkin memang ada ya secara mentalitas, mungkin ada orang-orang yang suka dengan hal-hal aneh. Suka dengan yang syadz gitu. Walaupun melabrak maklumin ad-din bidarurah, melabrak ijma. Saya duga begini ya, kalau beliau apa faktornya? Ada jadi kalau kita baca sejarah perkembangan agama di Eropa, sejarah sekularisme gitu kan, bagaimana kemuakan orang-orang dulu terhadap agama, karena agama itu dipolitisasi sedemikian rupa, ya kan? Ya orang-orang Eropa itu punya masa kelam tentang agama. Sikap kritis itu diapresiasi, karena agama mereka bermasalah gitu loh. Itu kan? Nah, mindset semacam itu diimpor oleh sebagian ya orang-orang Muslim ini
seolah-olah Islam juga agama yang problematis, sehingga kita harus bersikap kritis gitu loh. Jadi kalau sekarang kita melihat kesepakatan para bapak gereja gitu misalnya, itu jangan samakan kesepakatan para ulama muslim. Karena ulama muslim itu kesepakatannya pun dijamin sama nabinya. La tajtami ummati ala dhalalah. Itu sudah selesai. Bahkan Al-Ghazali dalam Mustasfa mendasarkan hujjatul ijma pada hadis ini. Jadi keabsahan ijma itu didasarkan buat Al-Ghazali antara menurut hadis ini. La tajtami ummati alal khata au ala dhalalah, gitu kan? Au kama qala. Intinya umat Nabi Muhammad itu tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Ada garansinya. Sekarang saya tanya, umat agama ada garansinya nggak dari nabinya? Nggak ada kan? Kemudian ada lagi ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan hujah, wa may yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Wa nuslihi jahannam. Ya Allah, itu ancaman luar biasa. Yang yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Makanya kita ini itu dalil ijma tuh ya. Iya, dalil ijma. Dalil ijma. Ijma itu sandaran dalilnya pun dari Al-Qur'an. Dan ulama pun ketika berijma sandarannya itu enggak lepas dari Al-Qur'an juga. Gitu kan? Nah, kita ini sebagai orang beragama, sebagai bentuk kearifan intelektual kita, hormati kesepakatan itu, gitu kan? Jangan samakan sejarah Islam ini atau bangunan keilmuan Islam ini dengan tradisi umat agama lain. Orang lain punya masa kelam dengan agamanya, ya sudah, so what gitu loh. Kenapa kita harus disuruh ngikutin mindset mereka? Ya kadang saya kira itu sikap-sikap kritis terhadap Islam itu muncul dari itu tuh, dari pengalaman-pengalaman orang Barat yang dulunya memang gerah dengan warisan masa lampaunya, muncul sikap-sikap kritis gitu kan, seperti Martin Luther dan lain-lain itu. Nah, saya kira itu mindset yang sama pengen digeret ke dunia kita gitu. Ya nggak relevan dong. Islam sejak awal dalil keimanannya ada buktinya, mau bicara syariat ada dalil-dalilnya, ada perangkat keilmuannya, semuanya lengkap. Dan yang begitu mudah sekali ya dijadikan ikon oleh Barat di dunia Islam. Iya, pencerahan. Jadi profesor, kan susah itu di Harvard atau di mana luar negeri ya. Ya saya kira kayak mengikuti jejaknya Nasr Abu Zaid ya kan. Iya, dia ada di Pengasingan kan, di Leiden atau Arkon gitu ya. Masya Allah. Nah terakhir nih, kita udah agak panjang ngobrol sana kemari, tapi memang menarik ya. Masalah teologi, kembali ke masalah teologi sebelum saya akhiri nanti soal masalah di medsos. Kan lebih banyak menyoroti Kristen ya, dan kaitannya dengan Al-Quran. Kalau Mas Nuruddin melihat teologi Yahudi, banyak orang menyatakan kan, kayak teologi Yahudi dengan Islamnya hampir mirip tauhidnya. Terus apa salahnya? Ya, apa kelirunya? Ini kan banyak orang masih ngawang-ngawang. Kemudian bahwa Nabi juga Isra Mi'rajnya juga ke Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa, dan itu bekas kuil, katakanlah kuil Sulaiman kan, bekas Haikal Sulaiman. Kemudian sampai ke masa sekarang terjadi konflik antara Muslim dengan Yahudi karena kasus isu negara Israel dan Palestina. Kalau Mas Nuruddin dari segi aspek akidah, ilmu kalam, baik, itu mandang teologi Yahudi gimana? Jadi begini, saya tadi menyinggung bahwa iman itu sebetulnya satu paket, satu kesatuan yang nggak terpisahkan, kayak rantai gitu loh. Jadi kalau orang mengaku iman kepada Allah, konsekuensinya iman kepada Allah itu menggiring Anda untuk percaya pada semua utusan Allah. Kan mereka datang dari Allah, masa Anda dustakan? Kalau Anda percaya kepada semua utusan Allah, Anda juga harus percaya dengan semua kitab sucinya. Karena itu adalah wahyu dari Allah. Coba lihat itu. Lihat itu, bangunan keimanan itu yang saling terkait satu sama lain. Anda percaya dengan semua kitab Allah, Anda harus percaya dengan semua hal gaib yang diinformasikan. Makanya rukun iman yang 6 itu sebetulnya itu nggak bisa dipisah. Kalau orang anggap nih, kita mimbabit tanazul istilahnya. Anggaplah itu akidah tauhid Yahudi itu benar. Ini nggak jauh beda sama kita. Loh, emang tauhid cukup dengan sama Tuhan, percaya sama Tuhan doang? Kan kenabian juga harus diimani. Bahkan Quran sorry mengatakan orang yang membeda-bedakan para nabi itu ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itu orang kafir dengan kufuran yang sesungguhnya. Bayangin penegasan kurang jelas apa itu. Jadi orang Yahudi kalaupun mengatakan la ilaha illallah, bertauhid dengan tauhid yang sejati, ya, dengan monoteisme yang ketat gitu, meskipun faktanya tidak demikian. Karena berdasarkan literatur yang saya pelajari, akidah Yahudi itu cenderung mengarah pada antropomorfisme, tajsim. Ya, jadi mengilustrasikan Tuhan itu sebagai yaitu paham-paham antropomorfisme itu kan yang mengidentikan manusia dengan Tuhan, punya anggota badan, seterusnya. Saya tidak begitu mendalami literatur Yahudi ya, tapi itu yang saya tahu. Tapi andai pun benar bahwa mereka itu meyakini Tuhan yang satu dan ketuhanannya itu betul-betul
mirip dengan kita. Andaikan. Bukankah mereka nggak percaya Nabi Muhammad? Bukan mereka nggak percaya Nabi Isa? Itu sudah membatalkan tauhid mereka sebetulnya. Karena tauhid itu mas, satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan itu. Para nabi itu disebutkan dalam alamiah akhwatun li'allat, ikhwatun li'allat. Seperti saudara tiri, ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu itu maksudnya syariat. Syariat mereka itu banyak, tapi dinuhum wahid. Agama mereka itu akidahnya satu. Jadi kalau Anda konsisten dengan ketauhidan Anda harus percaya asyhadu alla ilaha wa anna Muhammadan Rasulullah pada akhirnya. Gitu ya. Itu yang bisa saya komentari. Jadi Yahudi dan Kristen yang konsisten dengan keimanannya, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, dalam perspektif teologi Islam tidak bisa disebutkan sebagai penganut ajaran tauhid yang sejati. Belum lagi ya, ajaran tauhid yang mengatakan Tuhan satu pun, Tuhan satu itu seperti apa? Islam itu mas, yang saya tahu, udah punya konsep keesaan yang gak ada padanya dalam umat agama lain. Bayangin coba, Allah itu dikatakan tadi saya sebut, wahid ahad. Allah wahid la yata'addad wa ahad la yatajazza. Gak ada bagian-bagiannya. Saya kira Yahudi itu gak mengamini itu tuh. Karena bagi mereka kalau benar keyakinannya itu cenderung antropomorfistik, ya, tajsim gitu, ya mereka berarti tidak mengimani ahadiyahnya. Ya, mereka meyakini kan Tuhan itu bersemayam di Bait Hamikdas. Iya kan? Sementara itu bertentangan dengan ajaran tauhid karena hal yang bisa menyerupakan Tuhan dengan manusia itu bertentangan dengan spirit tauhid kan? Dan Tuhan mereka itu hanya bersifat nasionalistik. Hanya untuk bangsa Yahudi. Iya kan? Bukan Rabbul Alamin. Iya. Quran jelas di awal kitab sucinya Alhamdulillah Rabbil Alamin, bukan Rabbul Muslimin. Rabbul Alamin. Itu Rabbul Yahud lagi. Iya. Hanya Bani Israel. Jadi kita perlu memandang bangunan keimanan itu sebagai satu kesatuan itu. Tapi ada nggak kitab-kitab polemik teologis kalangan sarjana Muslim yang mengkritisi Yahudi? Sebagaimana kan banyak ulama sudah banyak menulis tentang kitab-kitab polemik mengkritik Kristen ya. Saya kalau dari sudut teologi saya nggak begitu mendalami. Kenapa? Karena kadang ketika saya mendalami satu isu dalam dunia teologi, saya lihat relevansinya. Di Indonesia kan nggak ada orang Yahudi. Jadi saya kurang begitu concern gitu dengan studi itu. Memang mungkin. Tapi sekarang bukan dalam konteks Yahudi dia sebagai penganut, tapi pembela, buzzernya, Zionisnya banyak itu juga. Itu muncul belakangan. Ya mungkin ke depan perlu juga didorong ya teman-teman yang mungkin adik-adik kelasnya untuk mengkaji teologi Yahudi kaitannya dengan Zionisme. Ini menarik gitu. Nah, terakhir ini kan dari perdebatan debat-debat publik dengan Minim Siri, Guru Gembul dan lain sebagainya itu, ini kita memandang media sosial ini semacam jadi agama baru. Betul. Jadi rujukan dalam beragama. Iya. Ya? Jadi walaupun misalnya, mohon maaf, Guru Gembul bilang mengaku kalah, tapi kan dia bilang nggak merasa salah. Dia merasa benar loh, sampai curhat ke saya. Apa salahnya saya mengatakan begitu, gitu kan? Dan dunia media sosial ini itu tidak melihat benar salah, lalu kemudian dia melihatnya popularitas, ya. Dan dia nggak akan berkurang popularitasnya ini. Betul. Karena misalnya kalah debat atau dirujak sama Nuruddin misalnya. Anda melihat ini gimana media sosial ini? Sedikit banyak sebenarnya ada impact-nya. Jadi debat-debat terbuka ada impact-nya. Saya beberapa kali itu di DM, saya beberapa pengikutnya, orang-orang saya terus terang, saya dulu pengikutnya. Dan kemudian merasa tersadarkan, akhirnya dia mungkin ingin memikirkan ulang. Gitu loh. Ini orang, emang benar kan? Seharusnya begitu. Nah, tugas kita itu sebetulnya terus melakukan koreksi secara konsisten gitu ya. Tidak bukan tugas kita untuk mengatur roda kehidupan. Tugas kita adalah menjalankan kewajiban. Kewajibannya apa? Menyampaikan. Selesai. Nah, tapi saya ingin berpesan ya, ini kepada anak-anak muda, para pegiat media sosial. Saya itu beberapa minggu yang lalu pergi ke dokter gigi. Ya, ini dokter spesialis. Istri saya sebelumnya pergi ke dokter spesialis, mau periksa periksa tulang. Itu waktu saya cari dokter, kan saya nggak ada yang kenal. Saya cari yang banyak gelarnya. Saya cari bagaimana testimoni orang tentang dokter ini. Saya bagaimana ratingnya dan lain-lain. Itu waktu saya mau berobat kayak begitu. Cari, andai saya ketemu dokter kulit, sama-sama dokter nih, dokter gigi ya dokter, kulit juga dokter. Nggak mungkin dong, saya juga nggak mungkin rela dong gigi kita dicabut sama dokter spesialis kulit.
Maksud saya seharusnya Atau kita dokter gigi yang sifatnya umum masih. Iya masih umum. Kayak kita ragu kan, yang misalnya anak lulusan sarjana kedokteran gigi baru lulus fresh graduate misalnya, mau nggak? Anda pasti milih yang senior kan? Iya. Itu menyangkut, dan mereka merujuk ke kasih rujukan ke kita, Bapak ke sini. Iya, itu menyangkut urusan penyakit fisik. Agama itu hal yang lebih penting dari itu. Pondasi. Bukan cuma memberikan Anda manfaat kehidupan duniawi, tapi juga kehidupan ukhrawi. Kenapa? Ketika Anda punya penyakit, Anda sedemikian teliti menyeleksi dokter, ketika urusan mengobati penyakit hati, penyakit intelektual, penyakit yang sifatnya maknawi, Anda kok sembarangan nyari sumber. Harusnya jangan gitu dong. Harusnya sama-sama. Saya kira semua keilmuan menghormati spesialisasi kok. Gitu. Harusnya gitu dong. Kita membangun kesadaran ke dalam bahwa beragama itu tidak cukup hanya dengan merefer pada orang yang tenar. Kemudian orang, dilihat dulu sekolahnya di mana orang ini. Rekamnya seperti apa? Apa kata orang tentang orang ini? Kalau dia kiai, apa kata para kiai tentang orang ini? Apa kata gurunya? Orang alim apa? Ya sama kalau kita nyari dokter juga begitu kan? Kalau dia guru, dia mestinya punya murid dong. Iya. Muridnya ada testimoni nggak tentang kualitas guru ini? Iya, kira-kira begitu. Baru Anda serap ilmunya. Nggak apa-apa. Anda dengar ceramah orang yang suka ngelawak begini. Sebagai hiburan nggak apa-apa. Hiburan. Tapi jangan ditelan. Waktu Anda nelan ke dalam, itu cari sumbernya yang benar-benar terpercaya. Rekam jejaknya jelas, keilmuannya jelas, gurunya jelas, sanadnya jelas. Masya Allah. Kalau Anda mau beragama dengan benar. Kalau Anda mandang agama nggak penting, ayo kita debat dulu. Agama penting apa enggak? Tuhan ada apa enggak? Nabi itu benar ada apa enggak? Surga neraka itu bagaimana pembuktiannya? Itulah pentingnya belajar ilmu akidah sebagai fondasi keimanan kita. Iya. Gitu ya. Saya kira begitu. Jadi ini ajakan untuk anak-anak muda, para media sosial. Hendaknya agama itu diperhatikan sedemikian rupa. Jangan sampai itu dikesampingkan dalam hidup Anda. Orang hidup bisa tenang. Batin kita bisa kering atau tidak, itu bergantung pada penghayatan terhadap agama. Agama itu mengatur nafsu kita. Orang secerdas apapun, kalau nafsunya itu mendominasi, jadi orang bodoh itu pada akhirnya. Diperbudak sama nafsunya. Agama datang mengatur hawa nafsu Anda. Memperkenalkan Anda pada siapa Anda sesungguhnya, siapa yang menciptakan Anda. Bagaimana alam ini bisa bermula. Siapa itu? Sifat-sifatnya seperti apa pencipta alam semesta itu. Dia menurunkan tuntunan. Tuntunannya seperti apa? Agama menjelaskan semua itu untuk kebaikan Anda. Itu kemanfaatan kehidupan Anda secara duniawi maupun ukhrawi. Cobalah kita kembali merenungkan kenapa kita tidak seserius ketika kita pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, ketika kita mencari guru agama. Nah, itu teman-teman. Itu saya kira begitu ya, itu penting. Sangat pemirsa, penting. terutama generasi muda. Iya. Karena yang mengakses dan belajar agama di media sosial melalui YouTube dan sebagainya itu kebanyakan generasi muda. Yang kita sayangkan mereka ini agak malas membaca. Malas membaca dari buku referensi yang terpercaya. Buku beliau sudah banyak ya, saya juga sudah menulis beberapa buku. Itu sekarang orang malas sekali beli buku, membaca. Pengen yang short video itu. Pengen short video dan spend belanja buku itu sekarang sangat menurun sekarang. Betul. Ini musibah, ini kiamat ya. Bukan kiamat kita merasa penulis ini ditinggalkan. Saya nggak peduli buku saya laku apa enggak gitu kan. Tapi cobalah kita dalam beragama ini mengikuti alur yang diajarkan oleh Tuhan ya. Allah Tuhan mengatakan Iqra, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Jadi jangan sampai kita mendapatkan ilmu tentang agama. Agama itu pondasi dalam kehidupan kita, tetapi kita mendapatkannya asal-asalan dan sembarangan. Jangan jadi korban ketenaran dan popularitas di media sosial. Belajarlah kepada ahlinya. Karena Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terima kasih telah bersamai obrolan saya dengan Ustadz Muhammad Nuruddin. Ya, mudah-mudahan beliau terus bisa berkarya ya. Amin. Dan mewarnai media sosial umat Islam. Amin. Karena kita perlu banyak sekali yang influencer di media sosial yang mengerti tentang Islam. Masih sedikit Ustadz ya. Apa yang saya lakukan juga masih kurang dari katakan jauh dari kesempurnaan. Nah, itu perlu di backup lagi oleh yang masih lebih muda, yang masih fresh ya. Dan teman-teman juga kita harapkan lebih selektif lagi dalam memilih referensi dalam beragama dan tokoh yang mewakili ilmu tentang keagamaan yang benar. Kita ketemu lagi, jumpa lagi dalam episode berikutnya, nge-share Ngaji Syar'i bersama WFS. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih. wabarakatuh. Jazakallahu khair. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.